semangat. Ibu ulangin ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gitu dong. Gitu kan semangat. Kenapa tadi kurang semangat? Pasti belum sarapan kan? Iya, tahu ibu itu. Jadi anak-anak, sarapan itu penting sekali untuk kita. Kenapa, Bu? Karena dengan sarapan kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Coba kalau kita nggak sarapan, apa yang akan terjadi coba? Iya, kita akan tidak berkonsentrasi, terus kita bakalan lemas pas pelajaran, terus kita mudah ngantuk, sehingga pelajaran yang telah Ibu berikan kepada anak-anak semua jadi nggak diterima. Jadi belajar kita sia-sia. Mau belajarnya sia-sia? Enggak kan? Tentu saja enggak. Makanya mulai besok Ibu mau pas Ibu masuk semuanya harus udah sarapan. Bisa? Baik, bagus kalau gitu. Nah, untuk menambah semangat kita, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Oke. 1, 2, 3. Semua. Oke, untuk memulai pelajaran kita, agar pelajaran kita bisa berkah dan diterima dengan baik, ayo sama-sama kita berdoa dalam hati. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu nggak tentang apa kita belajar hari ini? Iya, benar. Kita hari ini belajar tentang materi kita hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sudah dibaca bukunya di rumah tadi malam kan? Iya, bagus. Materi hari ini berkelanjutan juga sama materi sebelum ini. Semalam kita telah mempelajari tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Dimana kita semalam ada belajar tentang kupu-kupu. Kita semalam belajar tentang bagian-bagian kupu-kupu. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan tentang bagian-bagian tubuh pada hewan dan cara kita untuk merawatnya. Nah, di sini Ibu ada gambar, bisa kita lihat ini gambar. Coba ada yang bisa baca ini? Iya, coba dulu Hakim baca. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, iya. Jadi ini adalah bagian-bagian tumbuhan, di mana ada yang pertama itu bunga, daun, batang, buah, dan akar. Nah, bunga berfungsi untuk proses perkembangbiakan, di mana bunga akan mengeluarkan biji atau namanya dari dalam putiknya, kemudian jatuh ke tanah dan tumbuh lagi menjadi bunga yang baru. Itulah dia kenapa bunga berfungsi sebagai perkembangbiakan. Kemudian ada daun. Nah, coba kalau kalian di rumah tuh sering dimasak oleh ibu atau mama kalian di rumah, masak sayur,
Kalau di rumah itu biasanya masak sayur apa coba? Sayur bayam, iya, sayur bayam. Terus sayur kangkung, terus sayur brokoli. Semua sayur-sayuran biasanya berwarna hijau. Makanya itu sayur-sayuran itu kan berbentuk mempunyai daun-daun. Jadi daun-daun itu menghasilkan yang namanya klorofil. Nah, zat klorofil itulah yang menghasilkan warna hijau pada daun. Nah, seperti yang di gambar ini, lihat. Daunnya berwarna hijau. Itulah sebabnya daun berfungsi sebagai penghasil klorofil. Nah, selanjutnya ada batang. Nah, kalau kalian pernah lihat pohon, di rumah kalian ada pohon apa? Pohon mangga? Iya, bisa. Pohon mangga. Terus pohon jambu? Bisa, pohon jambu. Nah, batang-batang pohon mangga dan pohon jambu itu kan besar-besar ya. Pohon-pohon itu batangnya mengeluarkan batang-batang kecil ataupun ranting-ranting yang disebut dengan ranting-ranting. Nah, jadi fungsi batang itu adalah menumbuhkan ranting-ranting. Iya, selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada buah. Ya, buah. Buah ini kadang memiliki biji-biji yang dapat dijadikan juga sebagai apa? Ditanam. Iya, benar. Jadi biji-bijinya itu bisa ditanam dan menghasilkan pohon baru. Jadi buah ini selain bisa kita makan, bisa jadikan apa lagi? Jadikan pohon baru. Iya, bisa jadikan pohon baru. Jadi buah itu sangat banyak fungsinya ya. Nah, selanjutnya ada akar. Akar ini hal yang paling penting yang ada di bagian-bagian pada tumbuhan. Kenapa coba? Karena akar bertugas untuk menghisap makanan dari dalam tanah sehingga tumbuhan bisa tumbuh melalui makanan-makanan yang diserap oleh akar. Apa-apa saja yang dihisap oleh akar? Iya, air dan mineral. Jadi akar merupakan bagian yang paling penting di dalam tumbuhan. Nah, di sini Ibu mau bagi kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Sesuai tempat duduknya masing-masing aja. Tugasnya masing-masing kelompok mencatat hasil dari yang akan Ibu ceritakan nanti. Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Tugas kalian adalah menuliskan kesimpulannya dan menceritakan kembali ke depan. Oke? Iya, Ibu ambil dulu medianya ya. Nah, ini dia medianya. Ibu taruh di sini ya. Nampak kan dari sini? Nah, ini bisa dilihat anak-anak. Pop up book. Apa itu pop up book, Bu? Nah, pop up book itu adalah buku yang di dalamnya nanti ada gambar-gambar. Jadi buku ini bisa kita gunakan untuk pelajaran kita. Ayo kita buka. Nah, kita buka ya. Di halaman pertama bercerita, suatu hari hiduplah berdampingan antara manusia dengan hewan di desa Sidorejo. Di desa ini, hewan hidup dengan nyaman. Di desa ini, hewan hidup dengan nyaman, begitu pula dengan manusia. Tidak ada saling berselisih, tidak ada saling bertengkar, tidak saling mengganggu. Kemudian
Di suatu hari, datanglah manusia-manusia yang jahat. Mereka tanpa peduli kepentingan orang lain membuang sampah sembarangan. Kemudian ada orang yang ngebut-ngebutan menggunakan motor yang asapnya mengganggu orang lain. Kemudian ada para penjahat yang menebang pohon secara sembarangan, menjadi pohon-pohon menjadi gundul, hutan-hutan menjadi tidak ada pohon, sehingga menyebabkan tidak ada oksigen. Nah, selanjutnya dari keburukan-keburukan orang tadi dapat menyebabkan ini. Yang pertama, kebakaran hutan, kemudian banjir di mana-mana, kemudian terjadinya tanah longsor. Nah, dari dampak-dampak ini tentu saja kita akan sedihkan sebagai makhluk yang ada di bumi ini. Apa yang dapat kita lakukan? Sebagai anak-anak yang baik, apa yang kita dapat lakukan? Nah, ada sini. Ini yang pertama, kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita buang di sungai, sungainya akan banjir. Yang akan kena dampaknya siapa? Kita. Iya, benar. Nah, selanjutnya kita menggunakanlah kendaraan-kendaraan yang bebas dari polusi, bebas dari asap knalpot yang mengganggu orang lain dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya reboisasi. Apa itu Bu reboisasi? Jadi reboisasi itu adalah penanaman kembali tumbuhan-tumbuhan. Jadi pohon yang telah ditebang oleh si penjahat tadi kita tanam kembali. Biarkan aja orang itu jahat, kita baik. Kita tanam kembali, dia tumbuh, dan semuanya akan tentram. Jadi setelah adanya solusi-solusi tadi, hidup damailah para manusia, hewan, tumbuhan dengan nyaman. Tidak ada kesusahan, semua rapi, semuanya menjalani hidup dengan tentram. Nah, dari cerita yang telah Ibu ceritakan tadi, ayo dibuat kesimpulan dan cerita. Baiklah, semua sudah mempresentasikan kesimpulan dan hasil diskusinya di teman-teman semua tentang cerita yang telah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Jadi dapat tahu kan bagaimana cara kita untuk merawat bumi kita supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kemudian polusi udara. Dapat tahu kan? Jadi kita bisa menanam tumbuhan, menjaganya, merawatnya, menyiramnya setiap hari. Nah, siapa di sini yang rajin menyiram bunga di depan rumahnya? Iya, bagus sekali Sekar. Karena merawat tumbuhan itu merupakan hal yang paling kecil namun besar sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini adalah mempelajari tentang bagian-bagian yang ada di tumbuhan. Terus, cara kita merawat bumi kita supaya tetap ditinggali dengan nyaman. Iya. Baiklah, mungkin sampai situ aja. Materi kita minggu depan adalah ayo cintai lingkungan. Benar. Nah, nanti malam dibaca bukunya. Besok Ibu akan tanya dulu sebelum mulai pembelajaran, dan jangan lupa untuk sarapan sebelum pergi ke sekolah. Oke. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa untuk pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih
Untuk ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.